pagi, Suster. Selamat pagi Pak Ridwan. Apa kabar nih? Luar biasa, bagus. Pagi ini gimana perasaan Suster? Bahagia. Apa yang membuat Suster bahagia? Karena pagi cerah, pakai baju baru. Weh, baju baru ternyata. Ngomong-ngomong, jahit sendiri atau di tukang jahit? Oh, jahit sendiri dong. Maksudnya Bapak yang jahit sendiri. Oh, Bapak yang jahit sendiri. Iya. Gini, pagi ini apa yang sungguh Suster syukuri saat bangun tidur? Bangun tidur saya bisa bernafas, saya bisa melihat dunia lagi, bisa menikmati udara segar, bisa mandi dengan segar, itu yang saya syukuri, dan makan yang cukup. Tiap hari berdoa dong? Doa pasti wajib. Apa yang setiap hari Suster doakan? Atau siapa yang Suster doakan setiap hari? Yang didoakan selain para suster juga orang tua, juga orang-orang yang minta doa. Banyak yang, Suster, saya minta doa yang ini. Biasanya disebut dalam doa. Oke, dari orang-orang yang minta doa ke Suster, apakah pernah ada refleksi dari, oh Suster terima kasih atas doanya karena saya gini? Ada. Ceritanya gimana? Ya, ketika ada teman ini yang muslim ya, tetap manggil saya Suster. Suster minta doa karena usaha saya lagi begini. Saya temani dengan doa, tapi kita doa bersama ya, tidak saya sendiri, kita doa bersama. Nanti dia akan nelpon, Suster terima kasih ya untuk doanya. Nanti mohon doa lagi untuk anak saya atau apa itu. Berarti selain kita berdoa secara pribadi, peran doa orang lain itu sangat penting ya, Suster, Iya, untuk terwujudnya doa itu. Ya betul. Oke. Jadi tidak hanya saya sendiri, tapi juga orang yang minta itu juga berdoa bersama dengan saya. Oke, ngomong-ngomong, ini pertanyaan yang sangat klasik. Apa sih motivasi Suster untuk menjadi biarawati? Itu klasik banget pertanyaan ini. Kalau dulu saya pengen bersama anak-anak, bersama, pokoknya tanpa gangguan, pokoknya ya, banyak anak yang menyenangkan, menggembirakan, bermain bersama, tapi bermain beda ya. Tentu bermain yang memperkenalkan Yesus pada mereka. Itu yang dulu cita-cita, harapan, pokoknya mimpi main-main dengan anak-anak, dikelilingi anak-anak, cerita bersama, bergembira bersama, itu hanya sederhana. Yang paling utama berarti memperkenalkan Yesus ke anak-anak, itu yang paling pokoknya. Oke, tantangan apa sih yang ini juga pertanyaan klasik ya penonton. Pertanyaannya, tantangannya selama Suster menjadi biarawati ini, yang paling Suster menurut Suster, wah ini tantangan yang sungguh membuat saya semakin kuat menjadi biarawati. Tantangannya Satu aja. apa ya? Kalau dulu sih karena saya nggak di sekretariat provinsi, tidak bertemu dengan anak-anak, itu yang membuat sedih. Terus akhirnya sampai tahun kelima baru saya boleh bersama anak-anak, itu yang dulu saya cita-citanya begini, kok saya malah masuk di sekretariat, itu yang rasanya sedih. Tapi untuk tantangan yang lain rasanya nggak ada ya, belum ya, mungkin karena belum berani belum belajar banyak tentang anak-anak, walaupun saya suka anak-anak, tapi belum belajar tentang bagaimana anak-anak, seperti apa, bagaimana mendampingi, itu mungkin tantangannya ya. Jadi hanya pengalaman pribadi sama lihat-lihat gitu. Oke, Suster masuk novisiat itu setelah lulus SMA atau kuliah atau kerja? Setelah kerja, setelah kuliah, ya semuanya. Nah ini menarik nih. Dulu Suster kuliah apa? SMA-nya ngambil jurusan apa? IPA. Terus kemudian kuliahnya jurnalistik. Jurnalistik, nggak nyambung ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah. Apa alasannya ngambil jurnalistik waktu itu? Saya itu anak yang berbakti pada orang tua, yang minta orang tua. Jadi jurusan itu karena orang tua yang memilihkan. SMA, kuliah itu yang memilih orang tua. Oke, lulus kuliah kerjanya apa? Kerjanya kasir di Gramedia Mall, di Jogja itu yang besar itu. Jogja Mall. Iya, pokoknya Galeria Mall. Oh, Galeria Mall. Kalau teman-teman tahu, galeri itu di Jogja. Ya, Galeria Mall. Di perempatan deket rumah sakit apa itu? Rumah sakit apa namanya? Panti Rapi. Panti Rapi sana, Suster. Ini Bethesda ya. Bethesda, betul sekali. Itu dekat perempatan. Iya. 2 tahun. Setelah itu langsung ke Lampung kerja lagi jadi
bagian keuangan. Di Apa ya? Pokoknya distributor pipa-pipa begitu. Ini menarik teman-teman, jurusan IPA, kuliah jurnalistik, kemudian kerja di bidang keuangan. Kira-kira dari 4 itu mana yang lebih nyambung, Sister? Dan apa yang pelajaran, kalau anak-anak bilang ya, pelajaran apa yang bisa untuk kerja, bahwa dia jurnalistik terus kemudian tadinya IPA? Nggak ada yang nyambung. Ya, nyambung. Teman-teman pasti ada yang nyambung karena pelajaran di SMA itu minimal matematika nyambung. Matematika juga nilainya nggak bagus. Sampai sekarang juga nggak bisa matematika. Nah, teman-teman jangan takut berkarir, karena karir itu sebenarnya menurut saya adalah jalan yang, atau challenge, atau apa ya istilahnya tantangan lah. Peluang dan tantangan. Peluang kita ambil, tantangan juga kita hadapi. Yeah. Contohnya di Galeria, terus kemudian di bidang keuangan. Nah, setelah dari Lampung nih. Yaitu langsung itu masuk ke postulat. Langsung masuk ke postulat. Ya. Kembali lagi ke Jawa Tengah ya. Kembali ke Jawa Tengah. Itu pun harus mencari-cari dulu tarekat mana yang pas di Lampung, nyari berapa tarekat, ke Jawa Timur. Akhirnya kembali lagi ke Jawa Tengah. Ya. Ternyata mencari tarekat juga seperti juga mencari jodoh. Jadi tidak asal, jadi semuanya ada plus minusnya ya pasti ya, Sister ya. Betul. Misi apa yang akan saya bawa dalam hidup terutama dan pastinya. Kecocokan hati. Ketika di sini tempat ini kok ini kayaknya kurang pas. Ini kurang pas. Ya kayak bener cari jodoh itu tadi. Ya. Oh, ketika di sini ini dia. Gitu. Oke. SDP lah yang menjadi labuhan Suster Elena. Hati. Ini kembali ke zaman SMA, kuliah, pasti punya teman deket dong. Entah itu laki-laki dan perempuan. Oh, pasti. Oke. Komentar mereka apa, Suster, setelah Suster masuk ke Biarawati? Kalau komentar mereka seneng sih, karena dari dulu SMA saya cita-citanya jadi suster. Kuliah jadi suster. Punya pacar pun saya ngomongnya aku mau jadi suster gitu ya. Jadi biasa, kecuali mantan ya. Mantan terindah, Sister ya. Orang tuanya, aduh Piong, kok kowe saiki dadi koyo ngene to, Nduk, gitu. Tapi pasti ada konflik dong. Tadi Suster bilang punya pacar waktu kuliah ya? Atau kerja? Kerja. Oke, kerja punya pacar, pasti ada konflik dong. Apa yang menarik dari konflik itu? Yang menarik karena beda agama ya. Oh, beda agama. Iya, karena beda agama, walaupun sudah lama 9 tahun, tapi saya harus ikut dia. Itu menurut orang tuanya, orang tua saya, dia harus ikut saya. Ya sudah. Udah nggak nyambung ya, Sister ya. Tapi ada komitmen tertentu nggak, misalnya, nanti kalau kamu udah jadi suster, tetap kabar-kabar dong. Sampai sekarang masih kabar. Oh, sampai sekarang masih kabar-kabar dan tetap jadi teman sahabat, curhat juga. saudara. Oh, saudara. Jadi saudara. Jadi menarik juga, suster atau biarawati juga manusia, teman-teman. Jadi bagaimanapun juga punya pacar, punya teman, punya mantan, itu hal yang biasa, Suster ya. Iya. Tapi misi hidup adalah tujuan yang utama. Suster suka anak-anak dan memperkenalkan Yesus. Terima kasih, Suster, atas kesempatan ngobrol yang gak karuan ini, tapi sungguh ya latihan ya Pak Agus ya, di depan kamera dan ngetes mic tadi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Sister.